Halo teman-teman, bergabung kembali dengan Kak Awan di channel berfisika.com. Channel yang akan terus membahas hal apapun di dalam fisika dasar, baik materi ataupun soal-soal. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton pertama. Oke, hukum 1 Newton ya. Hukum Newton itu nanti ada 3, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Nah, dalam video ini kakak akan membahas cukup hanya satu saja ya, hukum Newton pertama saja. Nah, hukum Newton ini nanti kita akan membahas hukum Newton itu apa, kemudian kita akan membahas kerangka inersia, acuan ya, kerangka acuan inersia, dan yang terakhir konsep massa yang berhubungan dengan inersia suatu benda. Oke teman-teman, kita akan coba bahas aja hukum 1 Newton, hukum pertama Newton. Oke, hukum pertama Newton. Hukum pertama dari Newton. Oke. Nah teman-teman, hukum pertama Newton ini berkaitan dengan sifat kelembaman suatu benda ya. Oke. Oke, saya kasih ilustrasi begini. Jadi jika teman-teman meletakkan suatu suatu bola gitu, bola hoki misalkan ya, di dalam meja gitu ya. Nanti teman-teman misalkan meletakkan suatu bola hoki gitu. Bola hoki itu seperti apa ya? Ya bola hoki yang kayak gini, yang lempeng gitu, bola hoki ya di sebuah meja di sini. Nah teman-teman tidak melakukan hal apapun, teman-teman berarti cuma meletakkan saja si bola ini. Dan ternyata bola itu adalah diam, terus akan, jadi bola ini akan terus diam ya, si lempengan cakram hoki ini, bola lah disebutnya. Nah kemudian teman-teman, kasus yang kedua, jadi yang pertama teman-teman biarkan tidak lakukan apa-apa, artinya teman-teman diam. Nah yang kedua teman-teman geser ya si hoki ini, oke, didorong sama teman-teman terus menerus dengan V-nya konstan, tapi lama kelamaan teman-teman lepaskan si gayanya, si tangannya, akibatnya si bola hokinya akan berhenti. Oke, jadi yang kedua teman-teman kasih F ya, kasih dorongan, kemudian teman-teman biarkan F-nya hampir tidak ada sehingga berhenti. Teman-teman diam gitu, F-nya diamkan sehingga V-nya nanti berhenti, V-nya sama dengan 0. Nah kasus yang ketiga, oke, kasus yang ketiga misalkan si mejanya itu teman-teman teman-teman kasih pelicin gitu, kasih pelicin atau minyak atau apa, sehingga teman-teman tetap dorong dan teman-teman dorong si hokinya, dan ternyata bergeraknya jauh, agak jauh gitu. Kalau yang ini misalkan dari sini sampai sini, nih yang kedua, yang ketiganya misalkan teman-teman dorong, namun ini lantainya licin, jadi yang ini kasar ya, yang ketiga nanti licin. Nah jauh gitu ya si berhentinya. Teman-teman dorong kemudian dilepas, kemudian si bola hokinya terus meluncur sehingga dia berhenti dan cukup jauh. Nah dari sana teman-teman menduga berarti diperlukan F untuk apa teman-teman? Untuk menggerakkan benda. Teman-teman bisa berasumsi seperti itu karena ya awalnya kan diam, si bola ini awalnya diam, kemudian teman-teman beri F sehingga si bola hoki itu adalah teman-teman bergerak dengan V-nya konstan misal sampai berhenti. Nah berhenti itu berarti karena adanya gaya gesek ya. Jadi kemudian kasus yang kedua, si bola-bola yang digerakkan itu berhenti ya, berarti F-nya V-nya 0 itu karena apa? Karena ada gaya pada benda tersebut ya, karena ada gaya gesek, sehingga benda tersebut adalah diam. Nah kemudian kalau misalkan gaya geseknya kita hilangkan, sebenarnya yang kasus yang ketiga ini licin, artinya gaya geseknya kecil, tapi tetap nanti ujung-ujungnya ada gaya gesek. Nah kasus yang keempat, kita ingin gimana sih caranya si gaya geseknya itu adalah 0, alias benar-benar tidak ada gaya gesek. Nah contohnya misalkan di buku-buku teks
di universitas gitu ya, di Halliday atau di mana gitu, di Yonge, Survey. Nah ada contoh yang lainnya, yaitu si mejanya itu diberi ini meja udara hoki. Nah jadi di sini ada suatu udara gitu ya, jadi si lapisannya itu, si lapisan mejanya itu ada udara gitu di atasnya ya, di atas si mejanya. Sehingga si hokinya berada pada lapisan udara itu ya. Jadi dia kayak semacam mengembang gitu, mengambang. Jadi tidak menyentuh si mejanya, tapi dia di antara meja, ini meja berarti ini si bola hoki, karena dia didorong oleh F si udara ya. Nah kemudian teman-teman dorong, awalnya kan tadi didorong, kemudian dia ternyata setelah meluncur, dia terus meluncur, tidak berhenti. Kenapa? Karena tidak ada gaya. Jadi ini tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya geseknya, alias gaya geseknya kita asumsikan menjadi 0. Nah sehingga dari percobaan inilah Bapak Newton kita itu ya, ilmuwan yang merumuskan hukum ini, berkesimpulan bahwa hukum Newton satu pertama itu apa? Hukum Newton 1. Oke. Nah, hukum Newton 1 itu berbunyi yang pertama apa? Jika tidak ada gaya yang benar-benar tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda gimana kecenderungannya tadi? Yang pertama ini. Jadi jika tidak ada gaya, atau ya ini jika tidak ada gaya, atau ini boleh dikatakan atau berinteraksi lah ya, berinteraksi gitu. Jadi atau berinteraksi dengan benda lain, berinteraksi dengan benda lain boleh. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau berinteraksi dengan benda lain, maka benda akan tetap diam. Oke. Atau benda akan bergerak dengan V yang konstan, atau benda akan bergerak ya, dengan kecepatan konstan. Alias benda tidak akan mengalami percepatan, dan benda tidak akan mengalami percepatan. Nah, kasus ini berlaku, yang hukum Newton ini berlaku jika apa? Jika ditinjau dari kerangka. Ini berlaku hukum ini berlaku jika apa? Jika ditinjau dari kerangka acuan. Kerangka acuan apa teman-teman? Acuan inersia. Nah, ada kata-kata inersia. Oke, nanti kita bahas inersia itu apa. Jadi hukum Newton ini nanti kita akan analisis menjadi 2 konsep ya. Sebenarnya intinya sama, hanya berbeda kalimat saja. Jadi yang pertama ini, yang kedua nanti akan kita bahas. Jadi yang pertama, jika benar-benar tidak ada gaya. Jadi si benda itu benar-benar tidak ada gaya, tarikan, dorongan, ataupun interaksi gitu dengan benda apapun. Benda punya 2 kecenderungan. Yang pertama, V-nya yang pertama dia akan diam terus saja, diam. Nah, kemudian benda akan bergerak, atau benda akan bergerak dengan V yang konstan terus-menerus. Oke. Kasus contohnya yang V-nya konstan terus-menerus tadi ya, yang misalkan ini sangat licin sekali gitu, pokoknya tidak ada gaya gesekan. Jadi kalau benda diberi maksudnya si benda itu awalnya gerak, jadi kita nggak tahu diberi gaya atau enggak, awalnya bergerak, kemudian di lantai, di permukaan yang licin sekali dia akan terus bergerak dengan V yang konstan, misalnya sepanjang garis lurus. Kenapa?
tidak berhenti karena tidak ada gaya, tidak ada F gesek misalnya yang melawan yang menyebabkan si kecepatannya berubah. Nah gitu. Jadi konsep ini adalah bahwa si benda itu ada dua kondisinya ya. Nah kondisi dua ini terjadi jika apa? Jika ditinjau oleh sebuah kerangka yang namanya kerangka acuan inersia. Oke, kerangka acuan inersia itu apa? Oke, kita akan bahas yang ini teman-teman save ya di videonya. Nanti teman-teman bisa dilihat di digeser aja ya. Saya akan hapus ya teman-teman. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, jadi teman-teman hukum Newton 1 yang pernyataan ini teman-teman catat ya. Oke. Kemudian kita akan berangkat ke dalam kerangka inersia. Oke. Apa itu kerangka acuan inersia? Oke. Kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia. Nah, kata-kata kerangka acuan sebenarnya kita udah belajar di bab sebelumnya, yaitu tentang gerak relatif. Kita masih ingat bahwa ada dua kerangka acuan ya yang waktu itu ya. Yang pertama kerangka acuan A gitu ya, yang waktu itu kerangka acuan A, yang A itu yang diam ya, diam di permukaan bumi gitu. Yang satu lagi kerangka acuan B gitu. Kerangka acuan B yang mana yang dia gerak dengan V-nya konstan. Nah, kedua kerangka ini disebut kerangka inersia. Jadi syaratnya kerangka acuan inersia itu apa? Kerangka yang diam atau dia bergerak dengan V yang konstan. Seperti itu teman-teman. Ingat ya. Oke. Jadi hukum Newton berlaku ya, hukum Newton itu berlaku pada kerangka hanya hukum Newton 1 kali ya. Hukum Newton 1, hukum Newton pertama berlaku okay, pada kerangka acuan inersia. Nah, memang ada kerangka yang lain. Ya, kerangka yang lain namanya kerangka acuan non inersia. Kerangka acuan non inersia. Oke. Nah, gitu dulu ya. Oke, teman-teman. Nah, misalkan contohnya nih, kerangka yang acuan inersia. Misalkan teman-teman mengendarai sebuah mobil nih. Oke. Misalkan sebuah mobil gitu ya, sedang menyetir gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian di dashboard teman-teman ini, dashboard itu yang dekat ini, dekat setir gitu, di dashboard itu misalkan ada cangkir gitu, ada cangkir. Ini teman-teman di sini lagi nyetir. Nah, ada dashboard, di dashboardnya ada cangkir. Jika teman-teman bergerak dengan V-nya konstan, si cangkir tersebut, yang di cangkir ini, si cangkir itu akan tetap diam teman-teman, diam atau ya tidak bergeser. Ya artinya dia bergerak V yang konstan kan teman-teman, V-nya konstan. Artinya si cangkirnya tetap. Tapi beda kasus kalau misalkan si teman-teman mobil yang teman-teman kendarai, oke, si cangkir ini, masih ya. Nah ini teman-teman kasih A, artinya teman-teman injak injak gasnya sehingga teman-teman percepat mobil itu. Nah sehingga kalau dipercepat mobil ini, maka kira-kira si cangkirnya kemana? Cangkirnya bergerak di sini teman-teman. Nah bahkan bergerak mendekati teman-teman. Nah padahal kenyataannya si cangkir teman-teman nggak sentuh, teman-teman nggak tarik atau nggak dorong. Nah padahal konsep kita awalnya yang tentang hukum pertama itu, jika benda diam, jika tidak ada gaya ya yang menyentuh atau yang berinteraksi dengan benda cangkir ini, itu bakal selalu seperti itu. Misalkan kalau dia diam ya, kalau dia bergerak dengan V konstan ya terus. Tapi ini si cangkirnya gerak kepada teman-teman. Nah ternyata gerak ini bukan akibat gayanya, tetapi akibat kerangkanya berbeda. Kerangka di sini teman-teman menggunakan kerangka non inersia. Artinya hukum Newton itu tidak berlaku di sini, hukum Newton pertama. Tapi bisa dijelaskan kenapa cangkir dia tiba-tiba bergerak menuju teman-teman,
karena cangkir itu akan mempertahankan keadaan awalnya gitu. Karena awalnya misalkan dia diam, kemudian diberi percepatan, ya diberi percepatan atau perlambatan kan di rem itu perlambatan ke sini, artinya dia gerak ke sini, artinya si cangkirnya itu akan mempertahankan keadaan awalnya. Sehingga kenapa dia diam, ya kenapa dia diam, itu karena ada gaya gesek atau gaya gesek dengan udara atau dengan si permukaannya, sehingga dia diam. Nah itu kira-kira teman-teman kerangka acuan inersia dan inersia non inersia. Jadi inersia itu apa? Jadi inersia itu adalah kecenderungan sebuah benda untuk menolak tentang perubahan gerakan kecepatannya, untuk menolak perubahan kecepatan untuk menolak berubah kecepatan, itu adalah berubah kecepatannya. Dengan kata lain, si kerangka inersia ini, sifat inersia ini adalah dia kalau misalkan dia benda itu diam, dia tetap diam, artinya dia nggak mau berubah kecepatannya dari diam menjadi bergerak, gitu maksudnya. Yang kedua, awalnya dia kecepatannya konstan, dia tidak mau berubah kecepatannya, jadi misalkan melambat atau lebih cepat, seperti itu. Itu definisi inersia atau kelembaman. Ya, makanya hukum pertama Newton itu biasa disebut hukum kelembaman. Nah, kemudian kerangka yang diukur dalam permukaan bumi biasanya disebut kerangka inersia, ya. Padahal bumi sendiri itu bukan merupakan kerangka ideal inersia. Kenapa? Bumi itu kan berputar, teman-teman. Oke, bumi kan berputar terhadap matahari kan. Nah, bumi berputar. Kalau berputar pasti ada A sentripetal, teman-teman. A sentripetal si bumi ini. Tapi kenapa bumi dijadikan patokan yang terbaik atau yang baik gitu dalam kerangka acuan inersia? Karena percepatan sentripetal bumi relatif kecil dibanding percepatan gravitasinya, sehingga kita boleh abaikan. Sehingga kerangka acuan inersia ini tetap boleh dipakai untuk bumi ini, ya. Oke. Nah, hukum Newton hukum Newton pertama yaitu istilah yang lainnya adalah misalkan dengan konsep gaya Neto, ya. Kemarin kita udah bahas gaya Neto. Jadi gaya Neto itu adalah jika misalkan dalam suatu benda itu terdapat gaya yang banyak gitu, gaya yang banyak arahnya juga berlawanan, kemudian tidak ada gaya Neto, ya. F netonya itu nggak ada. F netonya nggak ada. Neto itu F yang bekerja pada suatu benda ada hasilnya, itu F neto atau resultan lah. Jadi bahasa lainnya itu F resultan gitu, kalau dalam vektor. Nah, jika F resultannya tidak ada, jadi hukum 1 Newton yang kedua ininya pernyataannya yang ini. Hukum Newton 1 pertama. Nah, jika tidak ada gaya neto, ya. Neto artinya jika tidak, sebenarnya dia di dalam benda itu ada gaya, tetapi gaya netonya tidak ada. Artinya penjumlahan resultan gaya itu nggak ada, kayak 0. Maka benda akan bergerak dengan V konstan. Maka benda akan bergerak dengan V konstan. Bergerak dengan V konstan meskipun nilainya 0, bisa jadi nilainya 0, ya. Bisa jadi konstan itu V konstan itu kan nilainya 0, ya. Bisa jadi 0, V-nya nilai 0. Nah, V-nya konstan bisa jadi nilainya 0, sehingga percepatannya adalah 0 juga. Jadi maksudnya bisa jadi 0 itu V-nya adalah 0. V-nya 0 itu artinya diam maksudnya. Jadi kondisi ini sama dengan kondisi yang tadi. Jadi jika F-nya sama dengan 0, maka V-nya konstan atau benda diam, V-nya 0. Dan otomatis benda tidak mempunyai percepatan, ya. Oke. Nah, pada saat keadaan sigma F sama dengan 0, sigma F neto ini sama dengan 0,
Maka nanti kalau arah-arahnya gaya netonya ada banyak gitu ya, arah gaya yang bekerjanya, maka teman-teman bisa uraikan gitu. Misalkan nanti ada sigma fx sama dengan 0, nanti gaya-gaya yang bekerja terhadap sumu x misalnya nanti, terus sigma fy sama dengan 0. Nah, keadaan ini disebut keadaan setimbang, teman-teman. Nah, keadaan ini disebut keadaan setimbang. Oke, begitu teman-teman. Jadi kasusnya ini tuh benda boleh bergerak, boleh. Jadi benda boleh bergerak asal F netonya adalah konstan. F netonya adalah 0. Jadi tidak ada gaya resultan. Jadi F gaya resultannya 0. Kemudian sifat dari inersia ini, sifat intrinsik dalam suatu benda itu adalah contohnya massa. Jadi kajian terakhir dalam hukum pertemanan Newton, kerangka ini acuan inersia udah. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang massa. Massa ini cukup sangat dipakai di dalam nanti penulisan ataupun pembahasan dalam hukum Newton keduanya. Jadi saya akan bahas massa ya teman-teman. Jadi massa itu adalah salah satu contoh karakteristik di dalam benda yang dia mempunyai sifat inersia. Jadi massa ya, massa. Nah, jadi massa itu apa? Massa itu adalah tingkatan seberapa kuat atau tahannya suatu benda untuk menolak terhadap perubahan kecepatannya. Itu adalah definisi secara umumnya. Jadi itu apa? Daya tahan ya. Seberapa kuat? Jadi seberapa kuat daya tahan sebuah benda untuk apa? Untuk menolak ya. Untuk menolak perubahan kecepatan terhadap benda itu. Nah, jika masanya besar ya, Nah, kira-kira jika masanya besar, kira-kira percepatannya gimana? Percepatan si benda itu, kalau masanya besar, percepatannya makin kecil teman-teman, hanya akan kecil, sehingga butuh F yang besar, untuk menggeser si massa itu. Sehingga massa biasanya berbanding terbalik dengan A ya. Massa berbanding terbalik dengan A. Maka jika nanti kita melakukan beberapa percobaan itu terhadap beberapa benda dengan F yang sama, itu bisa jadi teman-teman hanya tinggal ini aja, menuliskan rasio perbandingannya saja. Jadi teman-teman cukup ini jika F-nya sama ya. Jika F-nya sama. Nah, jadi massa itu apa? Massa itu adalah sifat intrinsik suatu benda untuk menolak gitu perubahan kecepatannya, perubahan terhadap kecepatan dalam dirinya. Jadi si massa itu kecenderungannya bisa diam gitu, atau dia bergerak dengan V yang konstan. Nah yang terakhirnya adalah massa itu sangat berbeda dengan bahasa lain dalam sehari itu berat, weight ya. Jadi kalau massa itu mass ya, kalau bahasa Inggrisnya massa ini mass ya, massa sama weight. Nah kalau ini massa ya, ini berat. Jadi massa itu tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan ataupun metode-metode pengukuran lainnya. Itu massa itu tetap. Jadi kalau massa di sini 5 kilo, kemudian massa di bulan diukur itu tetap 5 kilo massa ya. Tapi kalau berat itu berat itu merupakan suatu bentuk gaya ya. W itu M kali G. Nah ini berarti si berat itu bergantung dengan gravitasi teman-teman. Makanya nanti berat di sini di bumi dengan berat di bulan pasti akan berbeda. Pasti akan lebih kecil di bulan. Kenapa? Karena gravitasi di bulan itu lebih kecil dibanding gravitasi di bumi teman-teman. Nah oleh karena itu konsep massa dengan berat teman-teman harus dibedakan. Jadi jika teman-teman ingin ditimbangnya lebih kurus gitu ya teman-teman pergi ke bulan misalnya. Jadi teman-teman akan kelihatan langsing gitu. Just kidding ya. Jadi itu kira-kira kira-kira yang dapat kakak sampaikan di dalam perumusan hukum pertama Newton. Jadi yang pertama hukum Newton itu berbunyi jika tidak ada gaya ya. Ini yang pertama tadi apa masih ingat? Jika tidak ada gaya. Jadi
benar-benar tidak ada gaya. Tidak, jika tidak ada F. Jika tidak ada F, maka benda akan cenderung diam atau V-nya konstan, sehingga tidak ada A-nya, tidak ada percepatannya. Kemudian yang konsep kedua, ini hukum satu nih. Jika tidak ada F neto ya, F neto. Nah, artinya F neto ini sama dengan 0. Sebenarnya ada gaya di dalam benda itu, tetapi jumlah totalnya adalah 0. Sehingga benda tidak akan mengalami percepatan atau benda mengalami kelembaman, atau benda bergerak V-nya konstan atau V-nya diam, atau V-nya 0 atau diam. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah definisi hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton itu berlaku saat kerangkanya inersia, ya teman-teman. Jadi pembahasan kerangka acuan non inersia, insya Allah kakak akan bahas di pertemuan-pertemuan nanti selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan sangat cukup detail di dalam hukum Newton hukum Newton ke-1 ini, hukum Newton pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman atau adik-adik yang sedang mempelajari fisika dasar ya di dalam dinamika gitu, atau mempersiapkan buat UTS-nya. Insya Allah teman-teman akan memahami lebih mantap atau lebih kuat di dalam memahami dinamika ini, hukum Newton 1 ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share bagi teman-teman jika bermanfaat. Sampai jumpa dalam kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.